Anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ya. Mas Faiza ya. Tafadhol. Kaidah ya, setoran kaidah. Khabarun kana wa akhwatuha wa khabarun Ya. khabarun kana wa akhwatiha wa khabarun inna wa akhwatiha kama yakunu kullu minhuma mufradan yakunu jumlatan fi'liyatan wa jumlatan ismiyatan wa syibhal jumlah. Lanjut. Itu aja atau yang lainnya 106 juga? aja. Yang 106 aja. Oh ya, tafadhol. Oh udah ya tadi. Taib. Yang lainnya? Qais atau Daus mungkin? Udah, yang lainnya? Besok ya, menyusul ya. Yang mana, Bu? 104 kemarin udah belum Kois? Kayaknya belum ya, Kois ya. 104? Belum. Kemarin nggak ikut, Bu. Oh iya, kemarin nggak ikut. Besok ya, atau mungkin lusa nggak apa-apa ya. Ayat barakallahu fikum. Mas Ukasa belum bergabung. Kita lanjutkan dulu ya, yang kemarin kita bahas, murojaah dulu sebentar, baru kemudian lanjut bahasan baru insya Allah. Kemarin kita sudah menjelaskan ya, sudah sampai ke ini ya, bab ya, apabila khobar ya, yang kemasukan kana dan saudari-saudarinya dan ina dan saudari-saudarinya yang berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan sibul jumlah. Mana di luar dulu ya? Mana di luar dulu nanti tingkat dulu. Ya. Belum bergabung juga masuk kasar? Sudah ya. Suaranya bisa masuk masuk kasar? Masuk kasar, coba dites suaranya. Enggak, Masuk kasar, suaranya bisa masuk? Coba kalau pakai apa namanya, kameranya dinyalakan. Kayak kemarin ya. Bisa suaranya? Ayo coba kameranya dinyalakan, masuk kasar biar suaranya bisa masuk ke sini. Coba, udah bisa belum suaranya? Masuk kasar. Ayo bisurah, yang lainnya udah nunggu nak. Kameranya ya Mas ya dibuka. Coba kemarin kayaknya kalau pakai kamera suaranya bisa masuk. Baik. Semuanya kameranya ditutup dulu ya. Anda kasih pertanyaan dulu kemarin ya. Di soal-soal pemahaman ya, di soal pemahaman. Jawabannya langsung di sini aja ya. Nomor 1 ya, kemarin ya, nomor 1 kemarin. Udhkur anwa'a i'rabil ismi.
Udkur anwa'a i'rabi al-ism. Coba Mas Kois bisa menjawab. Udkur, sebutkan. Coba diartikan dulu pertanyaannya. Udkur anwa'a i'rabil ismi. Artinya, Sebutkan macam-macam i'rab isim. ya, i'rabnya isim. Ya, dijawab Mas Kois. Yang pertama rafa wa alamatul asliyah hiya dhammah. Oh iya, barakallahu fiik, ya. Kemudian yang lainnya, apalagi Mas Kois? Nasab wa alamatul asliyah hiya al-fathah. Oh iya. Yang terakhir, Al-jar wa alamatihi al-asliyah hiya al-kasrah. oh iya, barakallahu fiik, ya. Kemudian raqmu atsani, nomor yang kedua, ma i'rabu khabaril mubtada idza kana minal ismil mufrad. Mas Ukasah. Coba diartikan pertanyaannya. La asma, ya, coba dinyalakan aja kameranya, Mas. Ya, kemarin kayaknya bisa ya ketika kameranya dinyalakan. Labas, nggak ada yang lihat ya. Yang lainnya pada itu kok ya. Ayo, Iman, ikut Babas. Ikut Babas. Ayo masuk kasar, dinyalakan kameranya, dijawab. Nggak denger ya. Cuma denger dari balik tembok aja ya. Yang lainnya nggak denger nih, kasihan ini. Yang mana, Masya Allah, masuk kasar. Yang ada di grup ya Mas ya. Nomor 2. Apa i'rab khobar mubtada, khobarnya mubtada apabila dia itu dari isim mufrad. Isim mufrad di sini maksudnya bukan jumlah ismiyah dan juga bukan sibhul jumlah. I'rabnya apa? Bisa masuk kasar? Nggak denger ya Mas ya. Coba dinyalakan aja kameranya, nggak apa-apa ya. Ayo kita skip dulu ini masuk kasa itu. Ribet dari tadi suruh nyalain kamera nggak dinyala-nyalakan. Ayo, Mas Faiza coba dijawab. Yang nomor 2 Mas Faiza. Nomor 2. Pertanyaannya ada soalnya juga. Ma i'rab khabar mubtada idza kana minal ism mufrad. Diterjemahkan dulu. Apa i'rab khabar mubtada ketika jika dari isim mufrad? Oh iya ya, khobarnya mubtada. Apa i'rabnya? I'rabnya Paham nggak sama pertanyaannya? Kurang paham. Tayyib. Contohnya di mana ya? Nah ini nggak ada di sini. Contohnya di depan-depan ya. Contohnya Aliyun qaimun. Ya. Maka qaimun di sini dia menjadi khobarnya mubtada. Ya, sudah Anda kasih tahu bahwa ada yang bilang khobar saja, ada juga yang menyebut khobarnya mubtada. Karena apa? Karena kita sudah belajar ya tadi ya, yang kemasukan kana sama yang kemasukan ina. Oleh karenanya biar tidak bingung, untuk yang mubtada khobar biasa yang tidak kemasukan kana, tidak kemasukan ina, kita menyebutnya dia sebagai khobarnya si mubtada. Bukan khobarnya kana, juga bukan khobarnya ina. Paham, Mas Faiza di sini? Paham. Paham. Nah, berarti si khobar ini i'rabnya apa? Jika dia dari isim mufrad. Ya, kemarin kita sudah jelaskan isim mufrad itu berarti dia bukan berupa jumlah ismiyah, bukan berupa jumlah fi'liyah, juga bukan berupa sibhul jumlah.
Berarti dia itu biasa aja gitu ya. Biasa aja, sederhana. I'rabnya apa? I'rab khobar apa biasanya? I'rab khobar. Khabar khabar Khobarnya mubtada, i'rabnya khabar marfu. marfu. Nah, udah itu khobarnya mubtada, i'rabnya marfu. Adapun kata-kata di belakang idaka naminal ismi mufrad itu memang sengaja ana kasihkan biar kalian sedikit agak bingung ya. Biar kalian lebih teliti. Oh, ini ya. Ini berupa jumlah isminya. Oh, ini yang berupa isim mufrad. Jadi yang berupa isim mufrad itu yang biasa ya. Contohnya itu tadi ya, Muhammadun qaimun. Itu adalah yang jumlah biasa. Ya, berarti qaimun di situ dia dari isim mufrad. Ya. Muhammaduna qaimuna. Qaimuna di sini juga berupa mufrad. Ya, bukan jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah, juga bukan sibhul jumlah. Adapun Muhammaduna ya, qamu Muhammaduna qamu, maka qamu ini anak tulis saja ya biar paham. Di sini. Nah, jadi dibedakan di sini ya. Kalian harus bisa membedakan. Ya. Muhammadun ini ya. Muhammaduna qaimuna ya. Sama Muhammaduna qamu. Nah, perhatikan ya dua kalimat di sini. Muhammaduna qaimuna ya, beberapa Muhammad itu adalah orang-orang yang berdiri ya, orang-orang yang berdiri. Yang bawah ya, beberapa Muhammad itu adalah orang-orang yang telah berdiri. Perbedaannya perbedaannya dari segi makna, dari segi terjemahan beda. Qaimun itu dari isim fa'ilun ya, isim fa'il ya, kemudian dijamakkan akhirnya menjadi fa'iluna. Qaimuna ya, artinya orang yang berdiri. Maka artinya para Muhammad ini mereka itu sedang berdiri. Ya kan? Kalau mereka sudah nggak berdiri, sudah duduk, maka bukan qaimuna lagi, tapi jalisuna. Paham ya? Dari terjemahan. Adapun yang bawah Muhammaduna qamu. Ya, qamu dia adalah fi'il madhi ya. Kemudian ditasrif. Qama qamu ya. Qamu pada dhamir hum. Ya, maka artinya para Muhammad itu ya telah berdiri. Berarti waktu lampau telah berdiri. Paham? Mungkin berarti maksudnya berdirinya udah dari tadi ya. Maksudnya seperti itu. Jadi beda ya. Kalau qaimun berarti orang-orang yang berdiri, artinya adalah sedang. Ya. Kalau qamu artinya telah berdiri. Mungkin sekarang bukan berdiri lagi, udah duduk atau udah tidur. Paham ya? Kemudian beda yang kedua, ya tadi kan dari segi arti ya. Sekarang beda yang kedua. Yang pertama, Muhammadun dia adalah mubtada. Qaimun dia dari khobar. Dia berupa khobar. Khobarnya berupa apa? Berupa isim mufrad. Dilihat. Di sini kok isim mufrad sih? Kan itu jamak mudzakkar, betul. Namun, ya, isim mufrad di sini bukan artinya bukan jamak, bukan musanad, bukan. Tapi artinya dia tidak berupa jumlah fi'liyah. Dia tidak berupa jumlah ismiyah, juga tidak berupa syibhul jumlah. Paham ya di sini ya? Jadi qaimuna khobarul mubtada'i. Ya, khobarul mubtada'i. Dia adalah khobarnya si mubtada. Marfu'un bil wawu li'annahu min jamak mudzakkar salim. Ya, dia
alamat rofa'nya dengan wawu. Ini kalian belum sampai sini ya. Namun ini hanya untuk membedakan saja. Baik. Kemudian yang kedua, Ini ada papannya nggak? gimana? Ada papannya nggak? Ada papan? Sebentar ini lagi dicas jadi nggak bisa nyalain papan. Insya Allah nanti Ana tuliskan ya. Baik, Ana lanjutkan dulu ya. Qamu yang kedua, ya. Qamu yang kedua, dia tetap menjadi khobar namun dari jumlah fi'liyah. Ya. Maka i'rabnya qamu di sini dia khobarul mubtada, dia adalah khobarnya si mubtada ini, ya dia bukan khobarnya kana, bukan khobarnya inna, tapi khobarnya si mubtada. Atau bisa kita tulis khobar aja. Khobarun boleh, kita tulis khobarul mubtada'i juga boleh. Ya, khobarun marfu'un, bukan marfu'un tapi fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Karena dari jumlah fi'liyah. Taib, ini bedanya ya dua kalimat ini. Jadi jangan bingung ketika orang mengatakan khobarul mubtada sama khobar saja. Ya artinya sama. Terus kemudian jangan bingung juga dengan istilah isim mufrad di sini. Ya, isim mufrad di sini bukan maksudnya jumlahnya satu orang, bukan. Namun artinya bukan dari jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah, juga bukan sibhul jumlah. Paham ya insya Allah ya? Yang masih bingung, silahkan bisa bertanya ya. Daripada nanti kita tambah belajar ke sana-sana, ternyata yang di sini belum paham. Silahkan dipahami dulu baru bertanya. Oh, afan ya. Ya Allah, subhanallah. Maksudnya Mas Faiza tadi belum dimunculkan gitu ya kitabnya ya? Ya. Oh iya. Syukron Mas Faiza. Ya, ini ya udah Ana tuliskan di sini. Yang bagian bawah ini ya, pakai ungu ini Muhammaduna qaimuna, Muhammaduna qamu. Bisa kalian tulis juga boleh. Nah, coba ya biar kalian lebih paham. Kita lanjutkan dulu pertanyaan tadi ya. Nomor 3. Ma'i'robu khobaril mubtada, apa i'robnya khobar mubtada idza kana jumlah ismiyah, apabila berupa jumlah ismiyah. Khobarul mubtada ya, berarti bukan khobar kana, bukan khobarnya si ina. Ya kan beda ya kemarin ya. Coba siapa nih? Kois? Bisa Kois? Apa i'robnya khobar mubtada jika dia berupa jumlah ismiyah? Ya Arab khabar mubtada idza kana al-jumlah ismu fi mahalli raf'in khabar mubtada. Iya, betul. Barakallahu fiik. Fi mahali raf'in. Suhail yang nomor 4. Ma i'rab khabaru kana idza kana sibhul jumlah, apabila dia itu berupa sibhul jumlah, sibhul jumlah. Khabaru kana ya, bukan khabarul mubtada lagi, tapi khabaru kana. Suhail hadir ya, Suhail ya. Hadir apa tidak hadir ini Suhail? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Bisa dijawab nomor 4? Bisa. Isbihusona. Apa i'rabnya? Jawab sih bukan. Aku turun. Bentar, karena dia fungsinya apa? Karena fungsinya dulu ya.
Karena fungsinya apa? Mas Suhail? Boleh? Baik, ya. Karena fungsinya adalah merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Jadi kalau khobarnya itu berupa syibhul jumlah, maka di i'rabnya fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin. Ini aja. Fi mahalli Saya. Jasmine. Jasmine. Rafa. Sebentar. Karena fungsinya apa, Mas Suhail? Fungsi kana. Ya. Mas Suhail punya adik kecil juga ya ternyata ya. Kayak Mas Sukasa berarti ya. Seringnya digangguin sama adik kecilnya. Baik, labas. Ayo Mas Suhail, fungsi kana apa? Fungsinya itu Katanya ibu-ibu anak juga. Oh ya anak-anak, kemarin kan tak tulis di papan tulis ya kemarin ya. Udah dicatat belum di buku catatan? Yang kemarin di whiteboard. Itu ditulis ya. Udah, Bu. Alhamdulillah, itu penting sekali itu ya. Baik. Jadi ya, karena itu fungsinya merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Ya, jadi kalau nanti khobarnya berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau sibul jumlah, maka i'rabnya fi mahali nasbin. Ya, karena fungsi kana adalah menasabkan khobarnya. Kebalikannya, jika khobar inna, ya, maka nanti menjadi fi mahali raf'in. Ya, jangan kebalik-balik ya. Kalau bingung, kalian perhatikan dulu. Ini fungsinya inna itu apa? Oh, ina itu dia menasabkan isim, merofakkan khobar. Berarti nanti khobarnya kalau bukan isim mufrad, maka i'rabnya adalah fi mahalli raf'in. Ya, nanti diperhatikan, dipelajari seksama ya, kemudian ditarik kesimpulan. Ya, oh ternyata seperti ini kalau ina. Kalau kana seperti ini ya. Baik, al-an nastamir dulu, kita lanjutkan dulu pelajarannya. Oh, sebentar. Ini tadi sudah benar-benar paham belum? Kita latihan apa ya yang penting tuh ya? Ini tamrin seperti ini ya, nggak ada tamrin i'rab. Harusnya tamrin i'rab ya, biar lebih paham. Baik, ini aja. Pada jumlah ini. Nah, kalian lihat ya. Di halaman berapa itu? Al-amsilah yang kemarin kita bahas ya. Kana dan inna. Nah, coba yang nomor 5 ini. Yang udah dibuka, yang nomor 5. Ar-raqmu al-khamis. Nomor kelima. Asbaha at-ta'iru yughni. Ya, berpagi-pagi, ya, berpagi-pagi at-ta'iru yughni, ya. Bernyanyi. Yughni itu bernyanyi. Anak kasih contoh cara mengirobnya. Asbaha, ya, asbaha dia adalah saudarinya si kana. Ya, dia adalah saudarinya si kana. Fi'lun madin, ya. Fi'lun madin mabniyun alal fathi. At-ta'iru dia menjadi isimnya asbaha. Berarti at-ta'iru ismu asbaha, ya, kemudian marfu'un bidhammah.
Ya, kemudian yugonni dia adalah khobarnya siapa? Khobaru asbaha fi mahalli nasbin. Ya, karena dari jumlah fi'liyah. Ya, Ana tulis di sini ya. Contohnya asbaha i'rabnya adalah fi'lun madin. Ya, fi'lun madin mabniyun. Ya. Semua fi'il madi adalah mabni. Mabniyun di atas apa ini? Mabniyun alal fathi, ya. Alal fathi, ya. Kemudian at-ta'iru coba siapa ini? Mas Daus ya, dari tadi belum Mas Daus. Ya, at-ta'iru di sini menjadi apa? Khobar. Khobar. Ya, khobar itu tidak dikasih alif lam ya. Ini catatan buat kalian ya. Khobar itu tidak ada alif lamnya. Yang bisa menjadi dikasih alif lam itu biasanya mubtada. Ya. Kalian sudah tahu ya. Mubtada sama khobar, sebentar belum selesai ya. Mubtada sama khobar yaitu aslinya. Namun setelah kemasukan kana dan saudari-saudarinya, maka tidak ada lagi mubtada. Adanya apa? Isim kana dan saudari-saudarinya dan khobar kana dan saudari-saudarinya. Jadi di sini ya atau iru dia menjadi apa? Apanya asbaha? Mas Daus? Jadi mubtadanya asbah. Iya, menjadi mubtadanya asbaha ya. Namun di sini karena mubtada udah nggak ada, maka dia menjadi isimnya ya, bukan mubtadanya tapi isimnya asbaha ya. Kita tulis dulu di sini ya, at-thairu. At-thairu menjadi ismu ya, bukan ditanwin ya, tapi ismu ya dalam kurung di sini asbaha. Ya, aslinya kalian bisa menulis langsung ismu asbaha, tidak perlu kurung. Namun di sini Ana dibiasakan memakai kurung ya, biar memudahkan pembacaan. Dia adalah ismu asbaha. Kemudian i'rabnya apa, Mas Daus? I'rab itu ada 3 ya, untuk isim ya. Rofa, nasab, jer. Ya. Untuk ini at-thair tadi apa i'rabnya? At-thair i'rabnya kurang jelas. Coba lebih keras lagi. Rofa ya, rofa berarti marfu'un ya, marfu'un. Terus alamat rofanya dengan apa? Doma. Alamat rofa dengan dhamma, marfu'un bid dhamma ya. Bid dhamma. Ya, toyib. Udah sampai sini aja. Kemudian yugonni, Mas Daus, yugonni. Yugonni. I'rabnya dia menjadi apa di sini? Khobar. Khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya at-thairu. Bukan. Khobarnya siapa? Khobarnya asbaha ya. Khobarnya si asbaha ini ya. Kemudian i'rabnya apa? Kalau khobar asbaha
Tadi fungsi asbaha apa tadi? Fungsinya asbaha dia seperti fungsinya kana ya. Jadi di sini kita harus tahu ya, kana dan saudari-saudarinya itu siapa aja. Kita harus hafal ya. Kemudian inna dan saudari-saudarinya itu siapa aja, itu juga harus hafal. Jangan kebolak-balik nanti jadi salah ya. Asbaha fungsinya kayak kana, merofakkan isim dan menasobkan khobarnya. Nah, berarti di sini yugoni Marfu. irobnya Marfu'un. marfu. Rafa'um. Ya. Marfu. Marfu. Mana marfu'nya? Yugoni ini fi'il atau isim mufrad atau siful jumlah? Isim mufrad. Isim mufrad. Ya, ini ya, nggak apa-apa. Ya, kita harus bisa membedakan mana isim, mana fi'il. Ya, ini ada di jilid berapa itu? 1 apa 2 ya? 2 ya, nah lupa. Ya. Kalian kelas 3 ini berarti harus tahu ya, bedanya fi'il, isim sama huruf. Ya. Yang pertama, ya, dia di sini ada huruf mudhoro'ah. Apa itu huruf mudhoro'ah? Huruf yang masuk kepada fi'il mudhore'. Huruf mudhoro'ah ada 4, yaitu hamzah, nun, ya, sama ta. Atau bisa kita singkat anita. Ya, hamzah. Ni, nun. Ya. Nita, ya, berarti ya. Kemudian ta. Anita, ada 4 huruf. Itu adalah huruf-huruf yang masuk ke dalam fi'il mudhari' di awal. Ini ya. Berarti yugonni itu adalah fi'il mudhari'. Ya, karena mengandung huruf mudhari'ah ya. Paham ya di sini ya? Bedanya fi'il, huruf sama yang isim. Baik, kalau isim ya ciri-cirinya salah satunya ya isim. Oh, dia kemasukan alif lam. Ini isim. Ya. Kemudian bisa juga dia bertanwin. Ini ya syadidun. Dia isim. Ini dua ini ciri-ciri isim. Adapun ini dia tidak ada alif lam, ya tidak bisa ditanwin, namun dia ada huruf mudhoro'ah, huruf yang masuk pada fi'il mudhore'. Maka disebut fi'il mudhore'. Jadi yugonni irobnya khobaru asbaha, khobarnya asbaha. Irobnya apa Mas Daus? Ya. Kalau ada asbaha, kan ada isimnya, ada khobarnya. Ini tadi ya, at-ta'ir dia menjadi isimnya. Nah, kemudian pertanyaannya, mana khobar asbaha? Oh, khobar asbaha ini. Nah, kemudian khobar asbaha ini berupa apa dia? Berupa isim mufrad, atau berupa jumlah ismiyah, fi'liyah, atau siful jumlah. Berupa apa, Mas Daus? Jumlah ya, berupa jumlah yaitu jumlah fi'liyah ya. Kalau berupa jumlah maka irobnya adalah fi mahal li ya, fi mahalli. Fi mahalli apa ini? Raf'in nasab. Fi mahalli raf'in. Raf'in. Raf'in apa nasbin? Apa jarin? Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin ya. Nasbin. Ini nebat atau memang bisa fi mahalli nasbin? Baik ya. Dia fi mahalli nasbin ya, karena apa? Karena fungsi asbaha ini ya sebenarnya dia merofakkan isim. Jadi di sini rofa. Kemudian menasobkan khobarnya, berarti di sini nasob. Ya, harusnya nasob. Namun karena dia berupa jumlah, dia fi'il mudhore', maka bukan nasob lagi tapi fi mahalli nasbin. Ya, baik, biar lebih paham lagi ya. Kita tadi masuknya 10.15 ya, jadi nanti insya Allah keluarnya 11.15.
Taib, ngi'rab lagi ya, biar tambah bisa. Oh, Suhel mana nih Suhel? Faiza, ayo di latihan i'rab Faiza. Yang mana nih? Nomor 7 Faiza. Iqra. Yang asbahal kaslan. Iya, betul. Asbahal kaslanu fi hayrah. Artinya Asbah. dibuka buku terjemahannya boleh ya. Halaman berapa itu? Itu di Al-Amfilah ya. Asbaha, oh ya, asbaha artinya berpagi-pagi ya. Yang belum tahu ditulis, asbaha itu artinya berpagi-pagi atau di waktu pagi. Ya. Arti yang di bukunya, Ditulis saja. Oh, itu arti dari anak sendiri ya. Asbaha itu artinya berpagi-pagi atau di waktu pagi. Asbaha. Jadi saudari-saudari kana itu biasanya keterangan waktu ya. Dia fi'il madi tapi berupa keterangan waktu. Seperti asbaha artinya berpagi, pagi. Kemudian amsa artinya di sore, hari. Kemudian apalagi adha di waktu duha ya. Artinya adalah pada waktu pagi dia begini ya. Di waktu pagi dia menjadi seperti ini. Ya. Nomor 7 coba diartikan dulu. Asbaha di waktu pagi. Al-kaslanu pemalas itu. Pemalas itu berada di dalam kebingungan. Iya, berada di dalam kebingungan. Tayyib. Di i'rab satu-satu seperti contoh ini. Asbaha. Asbaha fi'il madhi mabniun ala fathi. Ayo. Al-kaslanu isim asbaha ya, Iya. Isim asbaha marfu bidomah. Marfu bidomah. Tayyib. Terus fi khairatin jadi satu aja langsung. Fi hayratin khabar asbaha. Berupa apa dia? Nasab. Berupa apa? Jumlah ismiyah kah? Jumlah fi'liyah kah? Atau sibul jumlah? Jumlah fi'liyah. Sibul jumlah ya. Kenapa kok sibul jumlah? Karena terdiri dari apa ini? Huruf jar. Huruf jar dan isim majrur ya. Jadi untuk sibul jumlah itu kemarin udah dicatat ya, ada 2. Yaitu terdiri dari huruf jar dan isim majrurnya. Yang kedua dia terdiri dari dzaraf dan isim majrurnya ya. Fi khairatin tadi diulang i'rabnya khabaru asbaha. Khabaru asbaha i'rabnya apa? Fi mahalli sibdal jumlah. Fi mahalli Nasbin sama ya. Baik, sekarang kita ganti yang la'alla. Ya, yang la'alla berarti dia adalah temannya si inna. Masuk kasa ke sini aja ya biar bisa langsung praktek i'rab. Ke sini aja masuk kasa. Sekarang gantian dulu ya sebelum masuk kasa. Siapa tadi yang belum? Qais. Tes. Ya, bisa masuk kasa. Dari tadi kok nggak bisa? Ayo masuk kasa di i'rab. Sebentar ya Mas Qais, masuk kasa dulu di i'rab nomor 13 ya. 13
Nomor La'alla 13. goib. Yang benar panjang pendeknya. La'allal ghaiba ya'udu. Artinya, Mudah-mudahan orang pergi itu kembali. ya, itu versi terjemahan ya. Thayyib, labas. La'alla itu artinya mudah-mudahan. Al-ghaib itu orang yang yang pergi Hilang. ya, yang hilang bisa ya. Semoga orang yang hilang itu bisa kembali lagi. Ya'ud ya, kembali. Thayyib, di i'rab masuk kasah. La'alla. Iyo. Bisurah. Ini sama dengan ini ya, cuma diganti dikit aja. La'alla sohibul kana. Sohibul kana. Kok sohibul kana, Mas? Teman-temannya kana kan termasuknya. Kana apa inna? Inna. Ya, akhwatu gitu ya. Akhwatu inna, atau langsung aja fi'il madhi juga boleh ya. Fi'il madhi mabniun alal fathi. Baik. Terus al-ghaibah Ismun la'alla. ismu gitu ya, jangan ditanwin karena dia menjadi mudhof ya, la'alla. dari i'rabnya Mansubun bil wa alam fathah. bil fathah. Thayyib, barakallahu fiik. Ya'ud Khabar la'alla fi mahalli raf'in. fi mahalli raf'in. Barakallahu fiik ya. Ini ya'ud ya Mas ya, bukan su'ud ya. Nanti di kepalanya su'ud terus ya. Thayyib. Mas Kois? Siap Mas Kois? Insyaallah. Ya. Nomor 16. 16. La'alla fi'lun mati mabniun 'alal fathi. Thayyib. Al-mibrah ismun la'alla. Apa ini? Ismu ya, jangan ditanwin ya. Ismu la'alla. Ismu la'alla Mm-mm. Mansubun bi apa ya? Bil fathah. bil fathah. Barakallahu fiik. Lanjut. Langsung aja jadi satu. Fauqal kursi. Fauqal kursi. Apa fauqal kursi? Menjadi apa dia? Syibul jumlah. Iya, dia berupa sibul jumlah. Menjadi apa? Syibul jumlah fi mahal di khobar kana. Fi mahali apa? Fi mahali apa? Fi mahal di khobar Fi mahali itu ada 3. Fi mahali nasbin, rofin, jarin, sama jasmin. Ada 4 ya fi mahali ya. Ini fi mahali apa dulu? Fi mahal di jasmin. Jasmin? Sebentar, ini tadi dia menjadi khobar ya. Khobar la'ala. Khobar la'ala itu harusnya dia i'rabnya apa? Khobar la'ala. Khobar la'alla. Khobar la'ala harusnya i'rabnya apa? Mahalli. Khobar la'alla syibhu jumlah fi mahalli khobar inna. Khobar inna. La'ala ya, bukan inna ya. Thayyib, anak ulangi ya. Untuk yang fauqal kursi ya, fauqal kursi, anak tulis di sini ya.
Fauqal kursi aja di sini. Fauqa al-kursi ya. Fauqal kursi di sini i'rabnya ya. Dia itu memang benar dia adalah sibhul jumlah ya. Kita tulis saja sibhul jumlah boleh ya. Ditulis boleh, tidak ditulis juga boleh ya. Shibhu al-jumlah, sibhul jumlati ya. Kemudian dia menjadi apa? Ya, atau langsung sibhul jumlah. I'rabnya apa dia? Fi mahali ya. Fi mahali, enggak cukup ya. Fi mahali apa dia? Karena dia itu menjadi khobarnya la'ala, maka dia adalah fi mahali raf'in ya. Fi mahali raf'in. Bingung nggak ini kenapa fi mahali raf'in? Fi mahali raf'in. Kemudian apalagi nih? Ya, dia adalah sibul jumlah. Kemudian fi mahali raf'in khobar ya, belum ditulis ya khobarnya. Khobaru la'alla. Bisa ya ini ya? Coba ditulis ya. Ini sebenarnya untuk mengirob kalian boleh bolak-balik. Yang penting itu pertanyaannya terjawab semua. Dia di situ itu menjadi apa? Oh, dia menjadi khobarnya la'ala. Kalau dia menjadi khobarnya la'ala, dia itu i'rabnya apa? Oh, i'rabnya fi mahali raf'in. Kenapa kok fi mahali raf'in? Karena dia berupa sibhul jumlah. Lengkap ya? Seperti itu. Ya. Kalian balik juga nggak apa-apa ya. Fauqal kursi langsung. Dia adalah fi mahali raf'in khobaru la'ala. Boleh. Atau kalian tulis juga dibalik lagi ya. Fauqal kursi khobaru la'ala fi mahali raf'in. Boleh juga. Ya, yang penting menjawab semua pertanyaan itu tadi. Sudah paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Kalau nggak paham boleh tanya ya. Baik. Ya. Kemudian masih ada waktu sedikit. Ya, di sini kita akan membahas mawadi'u fathi hamzati anna. Mawadi' itu jamaknya dari wad'un, tempat ya. Jadi di sini artinya tempat-tempat ya, fathahnya hamzah pada anna ya. Maksudnya gini, anna atau inna ya, kita kan habis membahas tentang kana dan saudari-saudarinya, kemudian membahas tentang inna dan saudari-saudarinya, ya kan? Nah, kemudian akan muncul pertanyaan, kapan inna ini dibaca inna di kasroh dan kapan inna ini dibaca fathah atau menjadi anna. Artinya sama ya, untuk taukid, dia huruf taukid sama. Artinya sesungguhnya juga. Ya. Namun kapan sih kita bisa membacanya anna atau di fathah? Maka di sini akan dijelaskan ya. Al-amsilah, kita baca contoh-contohnya dahulu. Yasurruni, telah menyenangkanku, ya telah menggembirakanku, annaka muti'un. Annaka, lihat di sini ya. Annaka muti'un. Ya. Bahwa kamu ini adalah anak yang taat. Bahwa kamu ini adalah anak yang patuh. Ya, diperhatikan di sini annaka, bukan innaka, bukan yasurruni innaka. Ya, bukan ya, tapi annaka muti'un. Ya. Kemudian yang nomor 2. Yu'allimuni ya. Telah menyakitiku annal gubaro kasiron ya. Maksudnya adalah telah menyakitiku ya, debu yang banyak ini. Di sini diharokati dengan fathah anna. Lanjut. Atamanna, aku berharap
annal qamara, bahwa si bulan ini toliun akan muncul, bahwa bulan tersebut muncul, ya. Di sini juga anna. Nomor 4, alimtu annal qitara mutaharrik. Ya, aku mengetahui bahwa sesungguhnya ya kitor tersebut bergerak, ya. Yang kelima, donnu. Ya. Afan, bukan donnu ya ternyata, tapi dunna. Dunna annan natijata hasanah, ya. Dunna di sini adalah fi'il amr, ya. Berdonlah, berprasangkalah bahwa keberhasilan itu baik, ya. Hasilnya itu adalah baik, ya. Lagi-lagi di sini anna, bukan inna. Urifa an-nasariqa, ya, jariun, ya. Aku tahu bahwa si pencuri itu, ya, an-nasarik. Oh, ini beda ya. Beda apa sama ini? Baik, ada perbedaan sedikit di buku asli, ya. Di buku asli dilihat nomor 6. Nomor 6 di buku asli, urifa an-nasariqa jariun. Kemudian nomor 6 di kitab terjemah beda lagi kalimatnya, namun kalimat yang mirip ada di nomor 5, yaitu uriko jaro atus seriki, artinya sama. Oh, afan, ini cuma dibalik aja ya, Thayyib. Cuma beda nomor aja. Baik. Urifa itu fi'il madhi majhul. Kalau arofa itu mengetahui, maka urifa diketahui. Ya, telah diketahui bahwa pencuri tersebut jariun, ya. Jariun itu berani banget ya untuk melakukan aksi tersebut, ya. Atiyatuhu, aku memberikannya, li'anna. Nah, perhatikan ini juga, li'anna faqirun, aku memberinya sesuatu, li'anna karena dia itu faqir, ya, membutuhkan. La syakka fi annal adaba wajibun, ya. Tidak diragukan lagi bahwa ya adab itu adalah wajib. Perhatikan di sini, ini semuanya di tengah, sampai bawah, letak inanya di tengah. Oleh karena itu dibacanya anna, bukan inna, ya. Kemudian ini untuk pembahasan, ya, sebenarnya tidak perlu kita bahas, ya. Namun di sini ada keterangan tentang masdar muawwal, ya. Karena waktunya tidak cukup, maka untuk yang sebelah sini, ya, masdar muawwalnya, ini namanya masdar muawwal, ya. Nah, ini masdar muawwal. Itu insya Allah ini ya masdar muawwal. Ini artinya insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Berarti hari Senin depan, ya. Karena besok hari Rabu insya Allah kita akan belajar tentang tasrif, ya, ilmu tasrif. Namun yang perlu Ana sampaikan di sini, ya, keterangannya di sini, kaidahnya tuftahu hamzatu, ya, di fathah hamzah pada anna, bukan inna, idza halat, ya, idza halat hiya ismuha wa khabaruha mahallal masdar, ya. Di halaman berapa itu untuk kaidahnya? Nah, ini ya. Halaman 36. Halaman 36, ya, itu adalah kaidah-kaidah, ada 3 kaidah di situ, insya Allah juga akan kita bahas di berikutnya nanti. Intinya yang penting biasanya anna itu memang dibaca anna bukan inna karena letaknya di tengah, ya, seperti ini. Adapun inna dibaca inna karena biasanya di awal, ya, inna Muhammadan Rasul. Itu di depan, ya. Baik. Ada pertanyaan di sini sebelum kita akhiri? Untuk bahasan tempat-tempat fathahnya hamzah inna, insya Allah pertemuan hari Senin, ya. Besok jangan lupa bawa kitab tasrif, ya. Kitab tasrifnya menyelesaikan, ya. Kelas 8 apa, berarti kelas 9 tinggal menyelesaikan aja.
Kemarin kelas 8 tasrifannya terakhir sampai halaman berapa? Ada yang masih ingat atau udah lupa? Kelas 8 kemarin. Sampai bab? Udah lupa, Masya Allah. Mazid. Ya, nanti Mas Ukasa ngasih tahu Umi ya. Baik. Udah jam 11.14, kita tutup, udah siang juga, bentar lagi adzan ya. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.